Dan sesampainya di kamar hotel, Rian pun melancarkan aksinya dengan cara mencekik leher korbannya sampai meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini ya teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh pria bernama Rian atau yang lebih dikenal dengan Rian Bogor. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk tonton terus video ini dan jangan lupa klik subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Pada tanggal 25 Februari 2021, warga Bogor dikejutkan dengan penemuan mayat dalam plastik yang berada di pinggir jalan raya Cilebut di depan toko material. Pada saat ditemukan, mayat wanita tersebut dalam keadaan terbungkus plastik. Warga pun melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian setempat. Dan setelah polisi melakukan pemeriksaan, ternyata di dalam plastik hitam tersebut ada mayat perempuan. Kondisinya cukup mengenaskan teman-teman, di mana kaki dan tangannya dalam posisi terikat. Dan dalam plastik hitam tersebut, polisi juga menemukan KTP yang diduga milik korban. Dan di KTP tersebut tertera nama Diska Putri, warga Bogor, kelahiran tahun 2003. Jadi pada waktu itu umur korban ini kurang lebih 18 tahun ya teman-teman. Polisi pun melakukan penyelidikan. Dan polisi menduga bahwa dia ini ialah korban pembunuhan. Setelah melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap korban, diketahui Diska Putri ini ternyata masih berstatus seorang pelajar ya teman-teman. Dia adalah seorang siswi SMA di Cipundalang. Dan menurut keterangan orang tuanya, Diska Putri ini meninggalkan rumah pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Dia beralasan kepada orang tuanya akan mengerjakan tugas sekolah bersama temannya. Tapi setelah kepergiannya itu dia tidak pernah kembali pulang ke rumah. Menurut penuturan keluarganya, Diska Putri ini ialah sosok seorang remaja yang pendiam. Bahkan dia jarang keluar rumah selama berjam-jam. Dan siapa sangka pada keesokan harinya dia ditemukan dalam kondisi yang tak bernyawa. Kejadian ini membuat keluarga Diska Putri sangat terpukul. Polisi pun melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memeriksa kurang lebih 15 saksi, termasuk saksi kunci. Polisi akhirnya menemukan titik terang. Polisi berhasil mendapatkan identitas pelaku yang diduga bertanggung jawab atas kematian Diska Putri. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang bernama Rian, berumur 21 tahun, berasal dari Bogor. Dan diketahui Rian adalah seorang remaja yang kesehariannya berjualan online. Dia berjualan barang-barang elektronik, aksesoris handphone, dan lain-lain. Polisi langsung melakukan pengejaran terhadap Rian. Tapi dikarenakan Rian ini suka berpindah-pindah tempat tinggal, membuat kepolisian agak sulit menangkap Rian. Hingga pada akhirnya setelah melakukan penyelidikan yang panjang kurang lebih 2 minggu, polisi berhasil membekuk Rian di kediamannya di Depok pada tanggal 10 Maret 2021. Pada saat ditangkap, Rian sempat diinterogasi di dalam mobil seperti video yang sempat beredar viral di media sosial. Kenapa kamu bunuh? Saya benci Pak sama perempuan. Hah? Saya benci sama perempuan. Ya loh, kok itu kan kamu lewat OB-an atau apa? Open BO. Open BO. Oh, bayar berapa sama dia? 1 juta. 1 juta. Rian ditanya oleh polisi pada saat itu, kenapa kamu membunuh korban? Dan dia menjawab dengan santai dan enteng, dengan muka datar ya teman-teman. Dia menjawab, karena saya benci perempuan.
Padahal yang melahirkan dia itu adalah seorang perempuan ya guys. Bagaimana dia bisa membenci perempuan? Dan yang paling mengejutkan, pada tanggal 10 Maret 2021 itu, pada saat dia ditangkap, dia juga mengaku telah membunuh seorang wanita yang kemudian mayatnya tersebut ia letakkan di pinggir jalan Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor. Jadi ini adalah aksi pembunuhannya yang kedua kalinya dalam rentan waktu 2 minggu. Dan polisi berhasil mengidentifikasi korban kedua Rian yang bernama Eli Lisnawati, seorang janda beranak satu yang berusia 25 tahun. Dan ternyata keterangan Rian yang mengatakan pada saat diinterogasi pertama kali, pada saat ia bilang bahwa ia membenci perempuan, berbeda dengan keterangan pada saat polisi melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadapnya. Polisi mengatakan bahwa yang Rian maksud membenci perempuan bukanlah membenci perempuan secara umum. Dia hanya membenci Diska Putri dikarenakan pada saat ia berkencan dengan Diska Putri, ada perkataan Diska Putri yang membuat ia marah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari beberapa kerabat dan teman Rian. Pada saat SMP dan SMA dahulu, Rian ini pernah dekat dengan beberapa wanita, atau lebih tepatnya dia pernah menjalin hubungan dengan wanita pada saat ia masih SMP dan SMA. Dari hasil penyelidikan, polisi juga menemukan fakta bahwa selain membunuh para korbannya, Rian juga mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Sehingga polisi harus menyelidiki kembali apa motif sebenarnya Rian membunuh kedua wanita tersebut. Modus yang dilakukan Rian ialah mencari perempuan-perempuan muda yang open BO melalui media sosial. Setelah ia berkenalan dengan para korbannya, Rian pun mengiming-imingi korbannya akan memberikan ia uang senilai 1 juta rupiah, seperti yang dilakukannya kepada Diska dan Elia. Rian berkenalan dengan Diska dan Elia di media sosial. Setelah mereka berjanji atau sepakat untuk ketemu, Rian kemudian mengajak para korbannya ke penginapan di sebuah hotel di kawasan Puncak, Bogor. Dan sesampainya di kamar hotel, Rian pun melancarkan aksinya dengan cara mencekik leher korbannya sampai meninggal. Dan setelah ia memastikan korbannya meninggal, ia pun mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Kemudian dia memasukkan korbannya ke dalam tas plastik hitam besar yang sudah dia sediakan sebelumnya. Untuk Diska Putri, Rian membawa mayat Diska Putri dengan cara dimasukkan ke dalam tas ransel yang Rian sewa atau Rian pinjam dari temannya. Kemudian ia membawanya menelusuri jalan di Jalan Raya Cilebut. Dikarenakan pada waktu itu sudah memasuki waktu subuh dan beberapa warga di sana juga sudah mulai beraktivitas, membuat Rian panik sehingga dia meletakkan mayat Diska Putri begitu saja di pinggir Jalan Raya Cilebut. Dan untuk Elia Lisnawati, dia tidak berpikir panjang di mana harus membuang mayatnya. Ketika baru 5 menit di perjalanan, ia langsung menggeletakkan mayat Elia Lisnawati di pinggir jalan di Desa Pasir Angin. Diska Putri dan Elia Lisnawati dihabisi di hotel yang sama, namun berbeda kamar ya guys. Dan setelah dilakukan tes kejiwaan terhadap Rian, ternyata polisi mengungkapkan bahwa Rian ini normal-normal saja. Dia sadar atas segala perbuatannya. Rian mengaku sadar pada saat melakukan aksinya ya guys. Dia sadar konsekuensi yang akan dia dapatkan akibat perbuatannya ini. Selain itu, setelah dilakukan tes urin terhadap Rian, ternyata Rian ini juga positif menggunakan narkoba jenis Inex. Namun belum bisa dipastikan apakah pada saat ia membunuh para korbannya dia sedang dalam pengaruh narkoba atau tidak. Akibat perbuatannya, kini dia dijerat dengan pasal berlapis ya guys. Mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati.
Nah, itu dia guys, sedikit rangkuman cerita tentang kasus pembunuhan berantai oleh Rian Bogor. Semoga kasus ini bisa memberi pelajaran bagi kita supaya kita selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal. Apalagi orang itu kita kenal melalui media sosial. Tetap waspada ya guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.